warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Kita bertemu lagi di pelajaran fisika, yaitu tentang termodinamika. Apakah kalian tahu apa itu termodinamika? Oke, jika kalian ingin mengetahui lebih lanjut tentang apa itu termodinamika, mari kita sama-sama simak video ini sampai selesai. Sebelum mengetahui lebih lanjut tentang termodinamika, mari kita simak apa itu pengertian dari termodinamika. Jadi, termodinamika adalah cabang fisika yang mempelajari hukum-hukum dasar tentang perpindahan energi dalam bentuk kalor dan usaha. Namun, perpindahan energi ini memiliki perbedaan, yaitu energi berpindah dalam bentuk kalor ketika terjadi perbedaan temperatur. Sedangkan perpindahan dalam bentuk usaha tidak tergantung pada perbedaan temperatur. Jadi, secara singkat dapat dikatakan termodinamika adalah studi tentang kalor yang berpindah. Dalam termodinamika ada dua istilah yang perlu kalian ketahui. Yang pertama yaitu sistem dan yang kedua yaitu lingkungan. Apa kalian tahu apa itu sistem dan lingkungan? Jadi, sistem merupakan suatu benda atau keadaan yang menjadi objek pengamatan kita. Sedangkan lingkungan yaitu segala sesuatu di luar sistem yang dapat mempengaruhi keadaan sistem secara langsung. Untuk contohnya yaitu seperti gambar yang kalian lihat ini, yaitu es teh dalam gelas. Nah, air yang berada di dalam gelas itu dikatakan sebagai sistem, sedangkan gelasnya dikatakan sebagai lingkungan. Oke, agar lebih paham, contoh lain yaitu seperti kalian yang berada di ruang kelas ini ada banyak sekali udara, sehingga dapat dikatakan udara yang berada di ruangan ini disebut sistem. Nah, sedangkan udara yang berada di luar seperti cahaya matahari dapat dikatakan sebagai lingkungan. Selanjutnya akan dibahas tentang hukum satu termodinamika. Sebelumnya, apakah kalian pernah memasak air? Jika pernah, maka kalian sudah mengamati peristiwa yang berkaitan dengan hukum satu termodinamika. Nah, pada saat kalian memasak air yang berada di dalam panci atau teko, yang kita amati itu disebut sebagai sistem. Sedangkan pemanas yang kalian gunakan, seperti suhu, dapur, itu bisa dikatakan sebagai lingkungan. Jadi, pada saat kalian memasak air, artinya kalian menambahkan energi kalor terhadap air atau sistem. Beberapa saat kemudian, air menjadi matang. Nah, menurut ilmu termodinamika, berarti air dalam energi tersebut meningkat. Kalau kalian perhatikan tutup teko itu juga bergerak-gerak. Nah, dalam ilmu termodinamika dikatakan air tersebut melakukan usaha, dan inilah yang dinamakan energi usaha. Apakah kalian tahu bunyi dari hukum satu termodinamika? Jadi, bunyi dari hukum satu termodinamika yaitu energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi hanya berubah bentuk. Di mana persamaan dari hukum satu termodinamika ini dapat dituliskan Q sama dengan W ditambah delta U, di mana Q yaitu kalor dengan satuan Joule, W yaitu usaha dengan satuan Joule, dan delta U merupakan perubahan energi dengan satuan Joule. Jadi, rumus hukum satu termodinamika ini dapat diartikan bahwa kalor yang dihasilkan itu berasal dari usaha dan perubahan energi. Jadi, dengan adanya usaha dan perubahan energi, maka timbullah kalor. Dan ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan dalam penggunaan persamaan ini, yaitu penggunaan tanda positif dan negatif. Di mana jika sistem melakukan usaha yaitu positif, dan jika sistem menerima usaha yaitu negatif. Sedangkan jika sistem menerima kalor yaitu positif, dan jika sistem melepas kalor yaitu negatif. Bagaimana adik-adik? Apakah mudah dipahami? Agar kalian lebih paham, coba kita lihat soal berikut ini. Suatu gas dalam ruang tertutup melepaskan kalor ke lingkungan sebesar 1000 kalori dan melakukan usaha sebesar 2000 Joule.
Berapakah perubahan energi dalam gas jika 1 kalori sama dengan 4,2 Joule? Maka pembahasannya yaitu karena sistem melepaskan kalor, maka Q ini bersifat negatif. Maka Q sama dengan negatif 1000 kalori sama dengan negatif 4200 Joule. Maka untuk mencari perubahan energi yaitu delta U sama dengan Q dikurangi W, di mana negatif 4200 dikurangi 2000, maka hasil dari perubahan energi yaitu negatif 6200 Joule. Selanjutnya mari kita bahas hukum 2 termodinamika. Apa kalian tahu apa bunyi dari hukum 2 termodinamika ini? Yaitu kalor mengalir spontan dari suhu tinggi ke suhu rendah dan tidak mengalir spontan dalam arah kebalikannya. Tidak mungkin membuat suatu mesin kalor yang bekerja dalam suatu siklus yang menyerap kalor dari reservoir dan mengubah seluruhnya menjadi usaha luar. Nah, dalam pengaplikasian hukum 2 termodinamika ini ada mesin kalor atau mesin Carnot. Apa sih mesin kalor atau mesin Carnot ini? Yaitu merupakan mesin yang mengubah energi kalor menjadi energi mekanik, di mana persamaannya yaitu Q1 dikurangi Q2 ditambah W, maka W sama dengan Q1 dikurangi Q2. Q1 merupakan kalor yang diserap dengan satuan Joule, dan Q2 merupakan kalor yang dilepas dengan satuan Joule, dan W yaitu usaha dengan satuan Joule. Seperti yang kalian lihat gambar ini, misalkan dari suhu tinggi mengalir Q1, kemudian Q1 itu akan mengalir ke reservoir suhu rendah, tetapi dengan mesin kalor ini akan mengolah Q1 ini sebagian akan menjadi usaha dan sebagian lagi dibuang menjadi Q2. Nah, ini adalah prinsip dari mesin kalor, sehingga kita bisa lihat di sini seberapa baik mesin kalor itu bekerja, dan itu disebut sebagai efisiensi mesin kalor. Efisiensi ini dilambangkan sebagai eta. Nah, eta itu didefinisikan sebagai seberapa banyak usaha yang dihasilkan mesin tersebut. Untuk persamaan efisiensi mesin Carnot ini yaitu W per Q1 dikali 100% atau Q2 dikurangi Q1 per Q1 dikali 100% atau juga 1 dikurangi Q2 per Q1 dikali 100%. Nah, ada efisiensi maksimum yaitu 1 dikurangi T2 per T1 dikali 100%. Nah, maka berlaku hubungan yaitu Q2 per Q1 dikurangi T2 per T1. Selanjutnya yaitu di sini ada siklus Carnot. Nah, dari siklus ini yaitu jika A ke B disebut isotermis, maka B ke C yaitu adiabatis, C ke D yaitu isotermis, dan D ke A yaitu adiabatis. Apakah bisa dipahami? Oke, selanjutnya yaitu ada mesin pendingin. Apa itu mesin pendingin? Mesin pendingin merupakan kalor yang mengalir dari suhu rendah ke suhu tinggi dengan melakukan usaha, di mana persamaannya yaitu Q1 dikurangi Q2 ditambah W, maka W sama dengan Q1 dikurangi Q2, di mana Q1 yaitu kalor yang diserap yaitu dengan satuan Joule, Q2 yaitu kalor yang dilepas dengan satuan Joule, dan W yaitu usaha dengan satuan Joule. Nah, gambar ini merupakan prinsip dari mesin pendingin, di mana kebalikan dari mesin Carnot. Merupakan materi tentang termodinamika yang bisa saya sampaikan. Jika kalian kurang paham, kalian bisa cari referensi-referensi dari sumber lain. Terima kasih, sampai jumpa di materi selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.